Seputar kuliner, saudara, jika tahu biasanya diolah sebagai makanan, di kota Semarang tahu bisa diolah sebagai minuman. Nantinya tahu dikombinasikan dengan kuah jahe yang manis dan hangat, dan kuliner tahu yang satu ini memiliki cita rasa yang unik dan otentik. Kira-kira gimana ya rasanya? Berikut liputannya. Ini namanya wedang tahu. Kalau biasanya tahu itu digoreng atau menjadi menu makanan, tapi kali ini tahu diolah menjadi sebuah minuman. Wedang tahu merupakan kuliner legendaris khas kota Semarang yang terdiri dari kembang tahu dan kuah jahe. Wedang tahu biasanya disajikan selagi hangat. Pak Gimin, salah seorang penjual wedang tahu yang sudah ada sejak tahun 2003, berdagang di Jalan Gajah Mada, kota Semarang. Mulai dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Dalam satu hari, Pak Gimin dapat menjual hingga 60 porsi wedang tahu. Proses pembuatan wedang tahu terbilang tradisional. Kembang tahu terbuat dari kedelai yang digiling, direbus lama, dan disaring sehingga menghasilkan kembang tahu yang bertekstur lembut. Sementara itu kuah jahenya terbuat dari jahe asli yang direbus bersama dengan gula, sereh, daun jeruk, dan daun pandan. Sehingga perpaduan kembang tahu dan kuah jahe ini menghasilkan cita rasa yang unik dan otentik. Jam 7 sampai ya sehabisnya, biasanya jam 3 atau jam 2 lah. Kalau misalkan proses pembuatan wedang tahu sendiri itu kayak gimana sih, Pak? Oh, prosesnya kedelai direndam dulu minimal 6 jam. Setelah itu digiling pakai batu sama batu. Terus itu direbus sampai mendidihnya 2 kali atau 3 kali. Setelah itu diangkat ini. Salah satu pembeli wedang tahu mengaku sengaja membeli karena ingin bernostalgia dengan menikmati kuliner legendaris. Menurutnya, wedang tahu ini memiliki tekstur yang lembut dan kuah jahenya terasa. Karena dulu waktu SD udah sering beli dari kecil, sering diajak papa kesini. Terus ya nostalgia aja. Sekarang mumpung lewat juga, terus sekalian mampir. Apa yang disukain dari kuliner wedang tahu ini, Kak? Tahunya tuh lembut ya, bisa kayak lembut kayak silky gitu kan. Terus wedang jahenya juga kerasa banget. Indonesia ini hasil buminya luar biasa ya. Tahu ini kan dari kedelai lokal umumnya. Ini wedang tahu ini nggak pakai bahan pengawet, Mbak. Jadi nggak pakai bahan pengawet, pemanis alami. Bukti kalau ini tanpa pengawet karena tahu ini cepat busuk, cepat basi. Jadi tentu saja nggak sampai 6 jam ini sudah harus selesai. Gitu aja. Nah, angetnya ini loh yang menjadi daya tarik. Siang-siang minum anget juga enak. Untuk menikmati wedang tahu ini, Anda perlu merogoh kocek Rp10.000. Kuliner wedang tahu diperkirakan sudah ada di kota Semarang sejak abad ke-19 yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa. Rasa yang dominan hambar sebelumnya kemudian dikreasikan dengan lidah orang Semarang dengan menambahkan gula dan aneka rempah lainnya. Gina Wirana Putri, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Meskipun memiliki aroma dan rasa yang khas, rendang jengkol masih menjadi pilihan warga di Kabupaten Mandailing Natal untuk menambah selera makan. Cara pembuatan rendang jengkol sendiri cukup sederhana. Jengkol yang telah direbus hingga lembut, kemudian dimasak dengan berbagai bumbu tambahan seperti irisan bawang merah, serai, dan cabai merah giling. Kemudian ditambahkan daun jeruk untuk mengurangi aroma khas dari jengkol tersebut. Tekstur jengkol yang kenyal dipadu dengan olahan bumbu membuat menu masakan ini kaya rasa dan cukup digemari para penikmatnya. Untuk satu porsi rendang jengkol dibanderol dengan harga Rp10.000 saja. Ya memang jengkol identik dengan rasa bau, cuman kan ada trik untuk menghilangkan rasa bau itu ya dengan cara
ketika kita merebus jengkol itu kita memasukkan beberapa helai daun salam agar baunya itu berkurang. Nah, kemudian memang jengkol ini sangat banyak peminatnya. Misalnya setiap orang, kadang orang selalu menanyakan menu jengkol, tentang jengkol atau apa. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kesorotan inovasi kuliner, saudara. Beragam terobosan dilakukan perajin telur asin di Sidoarjo, Jawa Timur dalam menjaring pasar. Melalui inovasi telur beragam varian membuat omset penjualannya meningkat dan terus mendapatkan pesanan dari pasar dalam negeri hingga mancanegara. Telur asin, makanan yang berasal dari telur bebek ini, menjadi makanan yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dan hampir di setiap daerah terdapat sentra telur asin, salah satunya di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Namun di kota ini, perajin telur asin mencoba untuk menjaring pasar lebih luas dengan cara berinovasi dengan menawarkan telur asin beragam varian, yaitu telur asin original, telur asin asap, oven, dan goreng. Dalam sehari, Nur Hidayat, perajin telur asin ini, dibantu 4 karyawan rutin memanen telur bebek di kandang. Dari 1.000 ekor bebek miliknya, dihasilkan sebanyak 600 butir telur asin per hari. Usaha berjualan telur asin yang dibangunnya sejak tahun 1995 ini sempat ambruk karena kurang diminati. Lantaran Hidayat hanya menjual telur asin biasa, sehingga kalah bersaing di pasaran. Geliat usahanya menunjukkan perubahan drastis ketika ia mencoba terobosan telur asin original presto, goreng, oven, hingga asap di tahun 2010. Proses pembuatannya sendiri tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan telur asin biasanya. Namun Hidayat melakukan tahapan selektif ketat, yang antara lain telur disortir sejak di kandang, dicuci hingga bersih, disortir kembali, lalu diproses sesuai varian. Hal ini dilakukan untuk menjaga cita rasa pada telur asin buatannya. Tak disangka, inovasi telur asin dengan 4 varian baru ini mendapat sambutan luar biasa dari pasar dalam negeri sampai dengan mancanegara. Kerja keras selama 14 tahun akhirnya berbuah manis. Omset yang berhasil dicapai per bulan mencapai puluhan juta rupiah. Biasanya oleh-oleh ini pesanan oleh-oleh ini bisa dibawa dari Sabang sampai Merauke. Dan juga ada permintaan juga dari luar negeri untuk oleh-oleh juga. Dari Hong Kong, Cina, dan Amerika, dan Belanda juga kemarin juga ada. Disitulah kita mempunyai semangat, spirit yang tinggi untuk menciptakan produk ini, selalu berinovasi supaya kita tidak ditinggalkan oleh konsumen. Karena dibandingkan telur asin biasa, 4 varian telur asin milik Hidayat ini memiliki keunggulan lebih tahan lama di suhu normal, antara 3 sampai 4 minggu atau 1 bulan. Telur asin varian original presto dijual Rp3.500 hingga Rp4.000 per butir, tergantung ukuran. Sedangkan telur asin goreng dan oven dibanderol Rp4.000 per butir. Dan varian asap dihargai Rp4.500 per butir. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, konsisten dalam menekuni hobi memelihara burung jenis lovebird, seorang pemuda di Kota Malang sukses menjadi peternak burung berkicau. Berikut kisahnya menjadi peternak lovebird yang bisa menghasilkan cuan dari sekadar hobi. Bagaimana? Cantik ya? Inilah koleksi burung paruh bengkok lovebird milik Dwi Ramadhani, seorang pemudi di kawasan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Tak seperti peternak burung hias atau berkicau lainnya, Dani lebih fokus pada lovebird mutasi. Disebut mutasi karena burung yang dihasilkan di sini adalah burung yang telah melalui proses persilangan antara beberapa jenis lovebird sehingga memunculkan jenis baru yang memiliki corak warna yang indah dan tidak banyak beredar di pasaran. Beberapa jenis burung yang dihasilkan oleh Dani memang memiliki tampilan yang berbeda dari lovebird yang banyak beredar di pasaran. Beberapa kombinasi warna ini dihasilkan butuh waktu beberapa tahun untuk bisa menghasilkan lovebird dengan kualitas unggulan dan diminati pasar. Berkat ketekunan inilah, Dani mampu memproduksi lovebird mutasi unggulan.
Tak hanya pasar domestik, lovebird banyak diminati kolektor dari luar negeri. Pakistan, Irak, Lebanon, hingga Uzbekistan adalah negara yang telah menjadi importir lovebird produksi Dani. Dalam sekali ekspor saja, Dani bisa mengirim minimal 100 ekor lovebird. Biasa ini bermunculan dengan mutasi juga tersebut. Nah, itu saya kok kepingin mengkombinasikan dari 3 jenis itu. Apalagi kalau dilihat dari perkembangan Indonesia, saya rasa mampu untuk mengembangkan itu teman-teman juga Indonesia. Ketika kombinasi itu menarik, akhirnya bukan hanya pasar lokal aja, tapi pasar luar negeri pun suka dengan burung kombinasi apa yang dihasilkan dari teman-teman di Indonesia ini. Untuk harga lovebird mutasi jauh berbeda dengan lovebird pada umumnya. 1 ekor lovebird mutasi dihargai mulai dari 500.000 bahkan puluhan juta rupiah. Semakin cantik warna dan langka, harga salah satu jenis burung berkicau ini bisa semakin tinggi. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Ini yang proyek masih berlangsung. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.